Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik modul neurologi kali ini akan membahas tentang neuropati. Ya, sebelumnya kita akan mengklasifikasi neuropati menjadi peripheral neuropati, polineuropati, mononeuropati, mononeuropati multiplex, dan neuritis. Yang akan kita bahas satu persatu. Ya, peripheral neuropati merupakan kondisi yang terjadi akibat adanya kerusakan pada saraf-saraf perifer. Kondisi ini dapat mempengaruhi saraf motorik, sensorik, atau otonom. Misalnya gejala pada saraf motorik itu kelemahan otot, spasitas atau kram, dan adanya kedutan-kedutan pada otot. Sedangkan sensorik, adanya rasa baal, mati rasa, kesemutan, nyeri, hingga hilangnya sensasi. Sedangkan otonom, masalah ini dengan fungsi di organ-organ internal seperti pada organ sistem pencernaan, tekanan darah rendah, dan disfungsi seksual. Penyebabnya dari peripheral neuropati ini yang paling sering itu pada pasien yang menderita diabetes mellitus. Selain itu, dapat disebabkan oleh infeksi seperti HIV atau hepatitis C, penyakit-penyakit autoimun yang seperti lupus atau rheumatoid arthritis. Untuk nutrisinya, kekurangan vitamin seperti B12 dan penyebab lain seperti paparan racun seperti alkohol dan logam berat. Selain itu, trauma fisik juga dapat menyebabkan peripheral neuropati. Kemudian polineuropati, di mana ini merupakan bentuk neuropati yang mempengaruhi banyak sekali saraf perifer yang terjadi secara serentak. Biasanya terjadi simetris dan sering dimulai dari kaki hingga tangan. Dia menyebar dari ke bawah ke atas. Nah, itu paling seringnya. Untuk gejalanya biasanya kelemahan ototnya bersifat simetris. Pada pasien sering kali mengeluh kehilangan sensasi atau rasa terbakar di kaki dan tangan. Nah, pada pasien juga mengalami gangguan keseimbangan dan koordinasi. Nah, untuk masalah otonomnya ini lebih berdampak pada kardiovaskular, seperti yang biasanya yang dirasakan oleh pasien itu detak jantung tidak teratur dan pasien eh, mengalami hipotensi ortostatik. Penyebab untuk polineuropati ini yaitu diabetes mellitus, pengguna alkohol yang dengan onset yang lama, alkoholisme kronik, infeksi seperti difteri, penyakit genetik seperti Charcot-Marie-Tooth, kemudian obat-obat tertentu yang paling sering itu kemoterapi, dan penyakit autoimun yang kita kenal dengan sindrom Guillain-Barré atau Guillain-Barré syndrome GBS. Nah, selanjutnya mononeuropati, di mana mononeuropati ini merupakan kondisi hanya satu saraf perifer saja yang terkena. Hal ini sering kali disebabkan oleh trauma atau tekanan lokal pada saraf tertentu. Nah, gejala ini spesifik tergantung pada lokasi mana saraf yang terkena. Biasanya pada pasien sering kali merasakan rasa sakit, kelemahan, bahkan mati rasa di sepanjang distribusi saraf tertentu. Nah, pada contohnya kasus-kasus klinis pada kondisi mononeuropati ini yaitu pada pasien carpal tunnel syndrome, di mana terjadi kompresi saraf medial di pergelangan tangan. Jadi keluhan pasien ini merasa nyeri hingga mati rasa di tangan. Selain itu, ada pada kondisi Bell palsy, yaitu kelumpuhan mendadak pada satu sisi wajah akibat kerusakan saraf wajah, terutama saraf kranial, nervus 7. Kemudian mononeuropati multiplex, di mana ini terjadi dua atau lebih saraf perifer yang terpisah
Dia terpengaruh secara bersamaan, tetapi tidak secara simetris. Gejalanya bervariasi tergantung saraf mana yang terkena. Biasanya dikombinasi oleh keluhan kelemahan, nyeri, dan kehilangan sensasi di berbagai daerah tubuh. Penyebabnya yaitu vaskulitis seperti pada kasus poliartritis nodosa, pasien dengan diabetes mellitus, infeksi kulit seperti lepra atau morbus Hansen, dan penyakit autoimun seperti lupus. Yang terakhir, neuritis. Neuritis ini merupakan peradangan pada satu atau lebih saraf yang sering menyebabkan nyeri. Pasien akan mengalami perubahan sensasi, kelemahan, atau hilangnya fungsi. Gejala yang dirasakan oleh pasien pada pasien neuritis yaitu nyeri dan rasa terbakar. Sensasi abnormal seperti kesemutan atau mati rasa, kelemahan otot, dan kehilangan refleks. Penyebabnya yang paling sering terjadi pada kasus infeksi seperti herpes zoster, cedera fisik atau tekanan pada saraf, penyakit autoimun seperti pada pasien multiple sklerosis, dan paparan toksin. Nah, kemudian kita akan membahas neuropati herediter, neuropati yang didapat, yang merupakan gangguan saraf perifer yang disebabkan oleh mutasi genetik didapat. Gangguan ini mempengaruhi saraf perifer yang mengontrol otot dan sensasi di tubuh dan dapat bervariasi dalam hal gejala, tingkat keparahan, dan usia onset. Nah, jenisnya ini tadi sebelumnya disinggung mengenai Charcot-Marie-Tooth disease atau CMT. CMT ini dibagi menjadi 3 subtipe, yaitu CMT1, di mana dia ditandai dengan demyelinasi saraf. Dan subtipe ini mencakup CMT1A, dia terjadi mutasi pada gen PNP22, kemudian CMT1B, mutasi pada gen MPZ. Begitu juga selanjutnya. Nah, sedangkan CMT2 ditandai dengan kerusakan aksonal, bukan demyelinasi seperti CMT1, contohnya pada CMT2A, yaitu pada mutasi gen MFN2. Kemudian CMTX ini berkaitan dengan mutasi pada gen GJB1 yang terletak di kromosom. Nah, itu untuk CMT. CMT ini memiliki gejala seperti kelemahan otot dan atrofi, terutama di kaki dan tangan. Dan pada pasien tampak adanya deformitas kaki, seperti pes kapus atau gambaran jempol seperti hammer atau palu. Pasien juga mengeluh adanya kehilangan sensasi di ekstremitas. Kemudian pada pemeriksaan fisik, refleks tendonnya ini yang akan menurun atau hilang. Kemudian jenis neuropati herediter lainnya yaitu hereditary neuropathy dengan liability to preserve palsy (ANPP). Dia penyebabnya karena gangguan gen tadi, ya secara detailnya terjadi deleksi pada gen PMP22. Gejala pada pasien ini, pada pasien ANPP ini yaitu episode berulang dari kelemahan dan mati rasa setelah tekanan ringan pada saraf, misalnya setelah duduk lama atau tidur dengan tangan di bawah kepala. Nah, regenerasi saraf yang lambat setelah episode. Jadi rasa baalnya ini lambat pulihnya. Kemudian selanjutnya herediter, sensori, dan autonomic neuropathy atau yang disingkat ASAN. Subtipe ASAN ini ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini berdasarkan tipe dan gejala dominan, mulai dari hilangnya sensasi nyeri hingga disfungsi otonom yang dialami oleh pasien. Gejalanya ini paling sering yaitu kehilangan sensasi nyeri dan suhu. Nah, karena kehilangan sensasi nyeri dan suhu pada pasien sering terjadi ulkus dan infeksi pada kaki dan tangan. Untuk disfungsi otonomnya seperti berkeringat berlebih atau bahkan kurangnya keringat. Nah, kemudian jenis neuropati herediter lainnya yaitu familial amyloid polyneuropathy atau disingkat FAP.
Dia penyebabnya karena terjadi mutasi pada gen TTR transthyretin. Gejala yang umum pada pasien ini yaitu kehilangan sensasi secara progresif dan terjadinya kelemahan otot. Disfungsi otonom lainnya misalnya hipotensi ortostatik dan gangguan pencernaan. Nah, untuk mendiagnosis neuropati herediter, yang paling utama kita gali mengenai riwayat keluarga. Apakah ada tidaknya riwayat penyakit dalam keluarga yang berhubungan dengan neuropati. Ini harus dilakukan investigasi mendalam mengenai riwayat penyakit tersebut. Kemudian pemeriksaan gejala klinis yang khas, seperti kelemahan otot, ada tidak kelemahan otot, deformitas pada kaki, dan rasa bakal atau kehilangan sensasi. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan otot, refleks, dan sensasi. Untuk dilakukan penilaian kembali, kemudian pemeriksaan ada tidaknya deformitas pada kaki dan tangan. Kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu elektrofisiologis, di mana dapat dilakukan elektromiografi dan studi konduksi saraf atau neuroconduction study. Ini tujuannya untuk mengukur kecepatan konduksi saraf dan amplitudo untuk membedakan antara apakah neuropati ini demyelinasi atau aksonal. Kemudian karena dia neuropati herediter karena faktor genetik, kita melakukan tes genetik. Salah satunya itu analisis DNA dengan tujuan untuk mengidentifikasi mutasi yang spesifik yang diketahui apa yang menyebabkan neuropati pada pasien. Selain itu dapat dilakukan pemeriksaan pengujian beberapa gen yaitu panel gen yang terkait dengan berbagai neuropati herediter. Dapat dipertimbangkan lagi biopsi saraf. Ini pada kasus-kasus yang tidak jelas untuk melihat perubahan struktural pada saraf. Nah, untuk manajemen dan pengobatan, yang pertama itu rehabilitasi dan terapi fisik. Perlu dilakukan program latihan yang dirancang untuk memperkuat otot dan meningkatkan mobilitas pasien. Dapat disertai dengan alat bantu seperti ortotik dan brace untuk mendukung pergerakan pada pasien. Dapat kita berikan pengobatan simptomatik. Obat nyerinya ini bersifat neuropatik seperti pemberian gabapentin atau pregabalin. Obat untuk disfungsi otonom seperti midodrin untuk hipotensi ortostatiknya. Nah, dapat dipertimbangkan intervensi bedah pada kondisi pasien adanya deformitas kaki melalui operasi ortopedi. Dapat dilakukan dekompresi saraf pada kasus ANPP untuk mencegah palsi yang berulang. Nah, karena tadi genetik, harus dilakukan konseling genetik untuk informasi dan dukungan keluarga yang terpengaruh mengenai risiko keturunan dan pilihan untuk reproduktif. Nah, untuk FAP sendiri ada pengobatan spesifiknya, yaitu penggunaan tafamidis dan pastisiran yang berfungsi untuk menstabilkan atau mengurangi produksi dari protein amiloid. Selanjutnya, sindrom Guillain-Barré atau Guillain-Barré syndrome GBS. Ini merupakan penyakit autoimun yang menyebabkan demyelinasi dan atau kerusakan akson pada saraf perifer. Tipenya ini termasuk akut inflammatory demyelinating polyneuropathy atau AIDP, kemudian akut motor axonal neuropathy atau AMAN, dan akut motor and sensory axonal neuropathy atau AMSAN. Nah, untuk patogenesis GBS ini sendiri, ini ada 3 garis besar, yaitu respon autoimun, di mana dipicu oleh infeksi sebelumnya. Di sini infeksi sebelumnya kita lihat ada infeksi respiratori yang disebabkan oleh patogen Campylobacter jejuni, cytomegalovirus, HIV, dan Epstein-Barr virus. Di mana secara molekular mimikri dia memberikan atau membagikan antigen gangliosida di antara saraf perifer dan
pembungkus protein dari patogen itu, sehingga ke-trigger atau teraktivasi respon imun yang dengan reaksi silang pada saraf perifer yang dimulai dari akar saraf. Nah, minor triggernya, trigger yang kecilnya seperti pada saat pembedahan, trauma, transplantasi sumsum tulang, ini akan menyebabkan respon imun, namun tidak diketahui mekanismenya seperti apa. Nah, dari trigger respon imun yang dengan reaksi silang tadi akan menyebabkan IgG antibody di serum. Selain itu, akan meningkatkan permeabilitas dari blood nerve barrier pada level akar saraf proksimal. Ini akan meningkatkan protein di cairan cerebrospinal. Nah, imun respon juga akan yang bereaksi silang ini akan menyebabkan demyelinasi dan kerusakan akson, di mana imunitas ini menyerang mielin dan akson saraf, menyebabkan gangguan pada gangguan konduksi saraf. Untuk demyelinasi itu sendiri, antibodi ini menyerang sel Schwann, di mana akan menurunkan kecepatan konduksi dari saraf, bahkan dapat ngeblok konduksi. Sedangkan pada kerusakan aksonal, pada pemeriksaan NCS, ini terjadi penurunan compound muscle action potential atau CMAP, baik itu amplitudenya, namun kecepatan konduksinya normal. Pada demyelinasi sendiri akan terjadi acute inflammatory demyelination polyneuropathy atau AIDP dengan biasanya sebanyak 80-90%. Sedangkan axonal damage itu pada akut motor axonal neuropathy, teman, dan selain itu menyebabkan akut motor sensory axonal neuropathy atau AMSA. Baik itu AIDP, AMAN, ABSAN, ini merupakan akut polineuropati yang dimediasi oleh imun, di mana terjadi munculnya gejala disautonomia, sensory deficit, motor deficit, dan keterlibatan dari nervus phrenic dan cranial nerve. Nah, untuk disautonomia ini biasanya pasien akan mengalami takikardi dan disaritmia karena terjadinya gangguan pada nervus otonom yang bertanggung jawab terhadap fungsi involunter. Hal ini dapat menyebabkan kematian mendadak juga karena terganggunya fungsi otonom ini. Selain itu, terjadi peningkatan tekanan darah dan hipotensi ortostatik, di mana tekanan darah akan turun dari saat pasien itu duduk atau berbaring ke berdiri. Nah, untuk defisit sensori itu terjadi retensi urin dan nyeri hingga parestesia pada punggung dan ekstremitas. Nah, untuk motor defisit sendiri bisa menyebabkan pasien ini mengalami universal arafleksia, di mana hilangnya refleks tendon dan kelemahan anggota gerak. Baik itu yang paling sering itu dimulai di tungkai bawah. Nah, untuk masalah dari nervus phrenic biasanya terjadi paralisis diafragma, di mana paralisis diafragma ini menyebabkan gagal napas. Selain itu dari cranial nerve involvement juga, bulbar palsy ini terutama pada cranial nerve 9, 10, 11, dan 12 akan mengganggu fungsi menelan, di mana akan terjadi pneumonia aspirasi dan akan menurunkan bersihan jalan nafas. Ini akan menyebabkan dari paralisis diafragma, gangguan menelan, dan gangguan bersihan nafas ini akan berujung pada gagal nafas.
Kemudian untuk keterlibatan saraf kranial pada nervus 3, 4, dan 6 ya kan menyebabkan kelemahan pada okulomotor, fungsi okulomotor, di mana ada tampak seperti sindrom Miller-Fisher. Ini jarang sekali terjadi, terutama pada AIDP. Nah, untuk manifestasi klinis sebelumnya setelah dijelaskan dalam diagram tadi, biasanya gejala awalnya ini menurut waktunya terjadi kelemahan otot yang dimulai dari kaki dulu, kemudian menyebar ke atas atau dengan istilah paralisis ascendent. Nyeri atau paresthesia di ekstremitas, kemudian dari gejala awal ini akan berlanjut menjadi gejala lanjutan yang terdiri dari kelemahan simetris dan progresif, kehilangan refleks tendon bagian dalam di refleks tendon atau refleksia, kemudian gangguan pernapasan jika otot respirasi terlibat, disfungsi otonom misalnya fluktuasi tekanan darah hingga aritmia. Untuk variasi klinisnya, baik itu dari aman dan amsan, lebih sering melibatkan akson motorik dan sensorik. Sedangkan pada sindrom Miller-Fisher tadi yang disebutkan, pasien akan mengalami ataksia, arefleksia, dan oftalmoplegi karena keterlibatan dari nervus cranialis 3, 4, 6. Untuk diagnosisnya, untuk Guillain-Barré syndrome ini dibagi menjadi 4, yaitu kriteria klinis, di mana kita harus menggali kelemahan progresif lebih dari satu anggota tubuh dan ada tidaknya arefleksia. Kemudian dapat dilakukan pemeriksaan fisik dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan seperti elektrofisiologi, yaitu NCS, untuk menunjukkan ada tidaknya demyelinasi atau kerusakan akson. Kemudian EMG untuk mengukur aktivitas dari otot. Kemudian pemeriksaan cairan cerebrospinal ini adanya peningkatan protein, terutama disosiasi albuminositologi tanpa adanya peningkatan sel. Kemudian dapat dilakukan tes tambahan MRI untuk menyingkirkan diagnosis-diagnosis lain, seperti diagnosis intrakranial. Tes darah untuk menyingkirkan penyebab infeksi atau metabolik. Nah, untuk tata laksananya, yang pertama itu terapi imunomodulator. Dapat dilakukan tindakan plasmafaresis, di mana kita akan menghilangkan antibodi dari darah. Kemudian imunoglobulin intravena IVIG ini untuk menghambat antibodi yang menyerang saraf. Kemudian untuk support medis, yang dukungan medisnya dapat dilakukan perawatan intensif untuk kasus disertai gangguan pernapasan dengan monitoring fungsi vital untuk mengawasi disfungsi dari otonom dan pernapasan. Kemudian untuk rehabilitasinya dapat dilakukan fisioterapi untuk memperbaiki kekuatan otot dan mobilitas. Terapi okupasi membantu aktivitas sehari-hari dan adaptasi terhadap lingkungan. Untuk prognosis GBS, secara pemulihan, sebagian pasien mulai membaik dalam beberapa minggu hingga bulan. Kebanyakan 60-80% pemulihan total dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Untuk faktor prognosis buruknya, yaitu onset cepat dan berat pada pasien usia tua, pada pasien yang membutuhkan ventilasi mekanis, dan adanya keterlibatan akson pada kasus aman atau aksan. Nah, komplikasi jangka panjangnya sekitar 20% pasien akan mengalami kelemahan residual. Misalnya komplikasi kronis ini termasuk neuropati kronis dan nyeri neuropatik. Nah, untuk neuropati non herediter dibagi lagi. Ini neuropati yang tidak didapat, berbeda dengan herediter. Yang herediter tadi karena faktor genetik, dan non herediter ini bukan bukan karena genetik. Bagi lagi menjadi neuropati diabetik. Ini disebabkan oleh komplikasi diabetes mellitus. Pasien akan mengalami mati rasa, kesemutan, nyeri, dan kelemahan, terutama di kaki dan tangan. Biasa komplikasinya pasien akan mengalami ulkus pada ekstremitas
karena mati rasa, pasien tidak sadar kakinya luka, sehingga terjadi infeksi pada luka tersebut. Kemudian neuropati alkoholik, penyebabnya karena konsumsi alkohol yang berlebihan dan kronis. Pasien akan mengalami gejala nyeri, kesemutan, dan kelemahan di ekstremitas bawah. Kemudian neuropati nutrisi, karena kekurangan vitamin tertentu seperti vitamin B1, B6, B12, E, dan niacin. Gejalanya hampir sama seperti keluhan mati rasa, kesemutan, dan kelemahan. Kemudian neuropati toksik, penyebabnya karena paparan racun seperti logam berat, arsenik, merkuri, obat kemoterapi, dan zat kimia lainnya. Gejalanya nyeri, kesemutan, kelemahan, dan kehilangan sensasi. Nah, selanjutnya neuropati autoimun. Tadi yang kita bahas, GBS, kemudian chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, CIDP, yang merupakan penyakit autoimun kronis yang menyebabkan demyelinasi saraf. Kemudian gejalanya ini kelemahan progresif sifatnya, kehilangan refleks, dan gangguan sensori. Kemudian neuropati infeksi, yang paling jelas penyebabnya karena infeksi, yaitu infeksi bakteri, virus, maupun parasit seperti lepra maupun santen, karena infeksi Mycobacterium lepra, HIV atau AIDS, neuropati akibat HIV, atau komplikasi dari pengobatannya, Lyme disease, ini infeksi oleh Borrelia burgdorferi. Kemudian neuropati kompresi, ini tekanan pada saraf akibat herniasi diskus, tumor, atau sindrom lorong atau disebut carpal tunnel syndrome. Gejalanya nyeri, mati rasa, dan kelemahan pada area tertekan. Kemudian neuropati traumatik karena cedera fisik seperti patah tulang, luka tusuk, atau bedah yang merusak saraf. Kemudian biasanya ini terjadi kelemahan otot pada area yang terkena. Dapat berupa nyeri maupun kehilangan sensasi. Kemudian neuropati uremik karena diawali oleh penyakit gagal ginjal kronis, sehingga terjadi akumulasi toksin uremik dalam tubuh. Pasien akan mengalami kelemahan, nyeri, dan mati rasa di ekstremitas. Selanjutnya neuropati paraneoplastik, di mana penyebabnya ini karena reaksi imun terhadap kanker yang menyebabkan kerusakan saraf. Gejalanya seperti kelemahan, kehilangan koordinasi, dan gangguan sensori. Terakhir, neuropati idiopatik. Penyebabnya idiopatik, tidak diketahui. Gejalanya bervariasi, sering kali menyerupai gejala neuropati lainnya. Kemudian selanjutnya poliomyelitis, yaitu kenapa bisa terjadi? Yang pertama penyebabnya. Penyebab poliomyelitis ini disebabkan oleh infeksi virus polio anggota keluarga Picornaviridae dengan genus Enterovirus. 3 serotip utamanya polivirus tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Penularannya virus ditularkan melalui jalur fekal-oral, dilihat dari gambar. Virus memasuki tubuh melalui mulut dan menginfeksi saluran pencernaan. Nah, virus itu kemudian masuk masa inkubasi sekitar 7-14 hari. Virus juga dapat ditemukan di dalam feses selama beberapa minggu. Virus di dalam tubuh akan melakukan replikasi dan penyebaran. Dia akan bereplikasi di paring dan usus. Kemudian menyebar melalui darah via viremia ke seluruh tubuh. Pada sebagian kecil, kasus virus melewati sawar darah otak (BBB), blood-brain barrier, dan menginfeksi sistem saraf pusat. Nah, ketika dia udah masuk ke sistem saraf pusat, terjadilah kerusakan saraf. Virus menginfeksi dan merusak neuron motorik di sumsum tulang belakang, kemudian batang otak atau korteks motorik. Kemudian neuron motorik yang terinfeksi mengalami lisis dan kematian, mengakibatkan inflamasi dan kerusakan jaringan saraf, sehingga menyebabkan hilangnya neuron motorik, menyebabkan kelemahan otot dan paralisis. Nah, untuk manifestasi klinis polio,
dibagi menjadi polio non paralitik atau abortif. Gejalanya yaitu demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual dan muntah, Malaysia, dan nyeri otot. Biasanya durasinya ini hilang dalam beberapa hari tanpa menyebabkan kerusakan neurologis permanen, non paralitik. Kemudian polio paralitik, gejala awalnya yaitu demam, sakit kepala, terdapat kekakuan pada leher dan punggung, dan nyeri otot yang sangat-sangat berat. Nah, pada fase paralisis ini terjadi kelemahan otot asimetris sering lebih menonjol di tungkai daripada lengan. Kemudian paralisis ini bersifat flaksif tanpa adanya kehilangan sensori. Terdapat penurunan atau hilangnya refleks tendon dalam arefleksia. Kemudian keterlibatan otot pernapasan dapat menyebabkan gagal napas. Nah, jenis paralitisnya ini dibagi lagi menjadi spinal polio, di mana kelemahan atau paralisis ini di ekstremitas bawah, terkadang ekstremitas atas juga. Kemudian bulbar polio, ini karena keterlibatan saraf kranial, sehingga pasien akan mengalami disfagia, disartia, dan gangguan pernapasan. Kemudian bulbospinal atau respiratory polio, ini kombinasi dari spinal dan bulbar, menyebabkan paralisis pernapasan. Kemudian ada sindrom pasca polio, di mana gejalanya ini kelemahan otot baru, kelelahan, nyeri otot sendi, dan adanya atrofi otot. Onsetnya ini terjadi bertahun-tahun setelah dari serangan awal polio. Nah, untuk mendiagnosis poliomielitis ini, pertama gali mengenai riwayat klinis dan gejala yang dialami pasien. Dan ada tidaknya riwayat paparan dari polio. Pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi adanya kelemahan otot asimetris dan adanya arefleksia. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan seperti isolasi virus polio dari feses, cairan cerebrospinal, atau usapan tenggorokan. Nah, uji serologis ini untuk mendeteksi antibodi terhadap poliovirus. Kemudian untuk pemeriksaan cairan cerebrospinal ini kita dapat melihat adanya peningkatan jumlah sel darah putih, pleositosis ringan, dan adanya peningkatan protein tanpa glukosa rendah. Dapat dilakukan pemeriksaan elektrofisiologi seperti EMG untuk menunjukkan denervasi aktif dan potensial unit motorik besarnya. Ya, itu topik mengenai neuropati pada modul neurologi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.